Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Rosita Manalu akan berperan sebagai supervisor dan saya Ika Cahyaningsih akan berperan sebagai coach. serta Saya Dewi Alarasati yang berperan sebagai coaching. fasilitator kami adalah Ibu Sri Ningsih MPDI dan pengajar praktek kami adalah Ibu Evelina MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Ibu Ros. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Wah, hari ini saya jadi ya melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan untuk Ibu Dewi Larasati. Iya. Iya, tapi sebelumnya saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan Bu, nggak apa-apa Bu. Yang pertama itu di dalam kegiatan coaching nanti kira-kira rubrik penilaian percakapan apa yang akan digunakan? Saya akan menggunakan rubrik dengan alur tirta Bu. Kenapa? Iya, karena dengan alur tirta itu kan semua ketercapaian tujuan dalam kegiatan coaching itu sudah ada runtutannya Bu. Jadi supaya kegiatan coaching itu tuh bisa berjalan sesuai dengan step yang sudah ditentukan gitu. Oke. Terus kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan dari coaching? Iya, jadi dari kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kompetensi untuk saya bisa mindfulness, hadir penuh dalam kegiatan itu. Kemudian juga yang kedua mindful listening, mendengarkan dengan baik, dengan sepenuhnya apa yang akan diceritakan oleh coach terhadap permasalahan yang dihadapinya. Iya, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau bisa tahu lebih spesifiknya nanti kompetensi yang mana yang akan diambil Bu? Iya, jadi saya akan lebih spesifikasi kepada mindful listening. Saya akan mendengarkan dengan penuh dengan apa yang diceritakan oleh coach. Tujuannya yaitu ketika saya mendengarkan penuh terhadap permasalahan yang diceritakan oleh coach, jadi saya nanti bisa mengerti terhadap permasalahannya apa yang dihadapi, dan nanti saya bisa mengambil langkah apa yang harus saya lakukan untuk bisa membantu coach dalam mengembangkan dirinya. Terus tujuan ketercapaian dari pengembangan ini kira-kira apa ya Bu ya? Tujuan ketercapaiannya indikatornya saya ingin mengembangkan membantu coach dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan cara menggali potensi yang ada pada diri coach supaya nanti coach bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan kekuatan potensi yang ada pada dirinya. Wah, sangat luar biasa ya Bu ya. Oke, jika demikian izinkan saya untuk membersamai kegiatan coaching ini ya, untuk melihat bagaimana kegiatan ini berjalan. Oke, silakan Bu. Ya, izin ya Bu ya. Iya, silakan. Ibu Dewi, selamat siang Ibu Dewi. Siang Bu Ika. Ya, senang bisa bertemu dengan Ibu Dewi hari ini. Nah, dalam 15 menit ke depan ini kita akan berbincang Bu Dewi. Nah, kedatangan Ibu Dewi ke sini nih ada apa nih Bu Dewi yang bisa saya bantu? Ya Bu, jadi beberapa waktu lalu kan saya pernah janji sama Ibu Ika. Jadi saya ini sekarang menemui permasalahan di kelas saya Bu. Jadi kalau awal-awal murid saya itu ketika saya mengajar Bu ya, awalnya ya siswanya semangat. Nah, tetapi ketika sudah di pertengahan itu sudah mulai menurun semangat mereka. Ya, jadi itu semua ya Bu ya. Jadi seluruh siswa seperti itu satu kelas gitu. Kalau saya lihat memang hampir semua Bu. Jadi kalau awal-awal itu ya semangat, mereka semangat. Tapi ketika sudah di pertengahan pelajaran itu sudah menurun semangatnya Bu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira yang buat siswa itu semangatnya menurun itu
dari faktor apa? Kalau yang mungkin yang Ibu amati selama ini? Iya, jadi kalau saya lihat Ibu dari pembelajaran yang saya lakukan itu, kayaknya saya ini cara mengajarnya Bu. Jadi mengajar saya itu kelihatannya monoton. Jadi sering sekali saya itu melakukan dengan ceramah terus. Ceramah, jadi kelihatannya siswanya bosan. Ada yang nunduk, kemudian ada yang sibuk dengan membuat tulisan. Nah, yang saya lihat ini tulisannya tidak, ya mereka nggak ngerjain apa yang ada di buku Bu. Jadi saya lihat, loh mereka kok ngerjain ini kan. Jadi dan terus saya lihat juga mereka ganggu teman gitu. Jadi itu kondisi yang terjadi di kelas saya sekarang. Jadi permasalahan yang Ibu hadapin saat ini, anak-anak itu sering tidak konsen dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas karena Ibu merasa metode yang Ibu gunakan dalam mengajar itu monoton, sehingga akhirnya siswa itu jadi bosan dan mereka akhirnya sibuk gitu ya dengan kegiatan mereka masing-masing gitu ya. Akhirnya efeknya di kelas itu jadi kondisi di kelas itu tidak kondusif ya Bu ya. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka sendiri gitu. Itu ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Nah, jadi selama ini ada nggak usaha yang pernah Ibu lakukan gitu untuk apa ya, untuk merubah keadaan gitu supaya anak-anak itu lebih bisa tertarik gitu dengan materi apa yang Ibu sampaikan ketika kegiatan belajar mengajar? Iya, jadi saya ini menggunakan media. Jadi biasakan kan kita ceramah terus nih Bu ya. Jadi saya menggunakan media. Media itu bisa berupa gambar ataupun bisa berupa video pembelajaran. Dan selain itu saya juga ajak siswa untuk berdiskusi, dia tidak menonton. Jadi kalau pada saat awal itu kan mereka aktif nih Bu. Nah, jadi saya ketika di tengah-tengah itu ketika mereka sudah bosan, saya memberikan ice breaking kepada mereka. Ya, jadi kan kelihatannya seru nih. Jadi terbangkit semangat mereka itu untuk mengajar. Jadi saya mengubahnya dengan cara tadi metode pembelajaran yang saya lakukan ini saya ubah. Jadi biasanya saya lakukan dengan metode ceramah saja, saya tambah lagi dengan video pembelajaran, kemudian ada gambarnya. Jadi biar siswa saya senang nih pelajaran Bu Dewi gitu. Oke, sangat luar biasa sekali Ibu dengan usaha yang sudah Ibu lakukan. Ibu berupaya membuat inovasi supaya anak-anak itu tidak bosan pada saat pembelajaran kegiatan belajar mengajar di tengah-tengahnya ya Bu ya. Ibu selipkan dengan kegiatan ice breaking supaya mereka lebih semangat lagi, membangkitkan semangat mereka. Kemudian Ibu juga sudah berusaha untuk membuat media yang supaya mereka tuh bisa menarik perhatian mereka dengan cara buat video, kemudian lihat gambar-gambar yang yang mereka senangin, yang berhubungan dengan pembelajaran yang Ibu berikan ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, tentunya kan itu suatu inovasi ya yang sudah Ibu lakukan. Untuk kegiatan ini menurut Ibu ketika Ibu sudah akan melakukan gitu ya, akan melakukan kegiatan ini sudah dicoba atau belum Bu? Kalau dicoba itu baru separuh. Belum sepenuhnya berarti ya, belum iya. sepenuhnya Jadi, gitu. Saya lihat ini karena murid yang seperti ini karena ketika saya lihat oh ini belum sepenuhnya saya lakukan. Jadi ya kalau saya lagi capek ya gunakan metode ceramah aja gitu ya akhirnya siswa yang terlihat kurang semangat. Jadi malas Bu kalau udah ada yang seperti ini, kemudian ada yang santai kan, seperti saya bilang tadi ada yang juga nulis-nulis di bukunya seperti itu ya. Tapi Ibu tuh sudah mengadakan inovasi ya, tapi belum 100% gitu ya semuanya. Nah, dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi nih, tingkat keberhasilannya itu berapa persen Bu? Walaupun mungkin Ibu belum melaksanakannya seluruhnya gitu, kegiatan yang sudah Ibu rencanakan tadi baru separohnya gitu ya. Nah, tingkat keberhasilannya itu sudah berapa persen yang Ibu lihat? Kalau saya lihat baru ke angka 7 Bu. Di angka 7 ya? Ya? Di angka 7. Oke, di angka 7. Nah, sebenarnya target yang Ibu inginkan itu berapa? Target yang saya inginkan tentunya saya ingin 9 ya. 9 ketercapaiannya itu saya ingin 9. Dari target Ibu ingin 9 ketercapaiannya terhadap rencana yang sudah Ibu buat ya. Nah, kira-kira
dalam rencana ini nih yang akan Ibu buat agar ketercapaiannya ini bisa sesuai dengan yang Ibu inginkan di angka 9, kira-kira rencana apa yang akan siapa aja yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu tuh, siapa saja kira-kira yang akan Ibu libatkan? Untuk tindak lanjutnya ini Bu, tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Sebagai pimpinan tertinggi tentunya saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang lain, dengan rekan-rekan sejawat yang akan membantu proses ini. Dan tentunya tidak kalah pentingnya, saya akan meminta kolaborasi juga dengan orang tua siswanya Bu, karena kita tahu kan kalau guru sudah berpartisipasi, kemudian teman-temannya juga sudah, kemudian ini harus ada kolaborasi juga dengan orang tua agar nanti ketika di rumah orang tua bisa membimbing, karena di rumah juga salah satu yang paling banyak mereka menghabiskan waktu di rumah mereka gitu Bu, itu yang akan saya libatkan. Ya. Jadi rencana Ibu sudah sangat luar biasa sekali. Dalam kegiatan ini Ibu tentunya akan melibatkan beberapa pihak yang terkait ya Bu, karena kita menjalankan rencana yang akan kita buat ke siswa itu ya, untuk kepentingan siswa tentunya nggak bisa sendiri kita ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti yang Ibu Dewi akan lakukan dengan rekan sejawat, juga melibatkan siswa di kelas semuanya, dan juga melibatkan dengan orang tua ya Bu, sangat luar biasa. Nah, terhadap apa yang sudah Ibu rencanakan ini nanti ke depannya, kira-kira target atau capaian apa yang Ibu inginkan pada diri siswa? Tadi kan di angka 9 ya, nah di angka 9 ini seperti apa yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan? Iya. Yang pertama saya berharap murid-murid senang dulu dan pelajaran saya. Jadi kalau masuk kelas nih, hore, Ibu Dewi nih ngajar gitu kan. Jadi kalau mereka udah senang masuk kelas saya kan tentu otomatis mereka akan aktif di dalam kelas, mereka menyukai. Ini boro-boro nanti mau datang ke kelas. Jadi kalau aduh, malas pelajaran Ibu Dewi. Jadi pertama yang ingin saya capai target itu senang dulu Bu. Kalau mereka sudah senang tentu mereka akan aktif. Dan tidak lupa tadi dengan media, kemudian ada lagi video-video pembelajaran, tentunya ini juga akan membuat mereka lebih aktif. Dan tentunya saya ingin setiap siswa itu atau mereka itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman mereka, aktif dalam berbicara, saling mengungkapkan pendapat. Intinya mereka itu ya tidak takut salah seperti itu Bu, karena kan belajar itu ya itu proses dalam pembelajaran. Yang penting mereka udah senang, mereka sudah aktif dalam berbicara, mereka ingin tahunya lebih tinggi. Itu target saya Bu dalam pembelajaran ini. Iya, sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Tentunya memang Iya. bikin anak-anak nyaman dulu ya, betul, sehingga betul, dia betul. mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar yang Ibu lakukan di kelas gitu. Nah, dari pencapaian target tadi 9 sudah Ibu ini ya rencanakan, dan yang Ibu harapkan supaya anak-anak itu bisa senang dulu perasaannya. Nah, kemudian ini Bu, setelah itu tuh dulu aku lupa ngomong apa ada di otakku. Hambatan. Oh iya. Ya, hambatan. Nah, ini misalnya nih Bu, dalam rencana Ibu seandainya nih nanti ada hambatan yang Ibu hadapi dengan rencana yang sudah Ibu susun tadi, kira-kira langkah apa nanti yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Iya, tentunya kalau melakukan suatu kegiatan tidak luput dari ada kendala-kendala ya Bu ya. Nah inilah saya pentingnya untuk mengevaluasi tindak lanjut dari apa yang saya lakukan. Jadi saya akan berkolaborasi lagi, kemudian merefleksikan diri lagi dari pembelajaran yang saya lakukan, dan nanti pihak-pihak yang terlibat seperti orang tua, karena hambatan ini kadang-kadang juga ada dari orang tua Bu. Ada dari orang tua. Kadang-kadang kita lihat orang tuanya sibuk dengan rumah sendiri, terus sehingga anak-anak tidak malas sekolah seperti itu kan Bu ya. Kemudian ada juga hambatan-hambatan yang datang dari siswa sendiri seperti itu. Nah itu saya akan kembali untuk melakukan tindak lanjut, merefleksikan diri saya dari hambatan itu, dan tentunya meminta bantuan dari teman rekan sejawat saya. Yang paling penting itu Bu, juga
ada partisipasi dari kepala sekolah tentunya. Iya. Kalau kepala sekolah memberikan izin yang perlu kepada kita kan insya Allah kita melakukannya dengan hati yang wah alhamdulillah nih apa kegiatan yang akan kita lakukan itu diapresiasi kemudian bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, semoga nanti apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa berhasil. Yang penting Ibu tetap semangat ya Bu ya, untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ibu buat. Nah, saya juga nanti pengen tahu nih Bu ya perkembangannya ke depan. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya 2 minggu ke depan. Iya, saya tunggu kabarnya tentang rencana-rencana Ibu yang akan Ibu jalankan nanti. Oke, terima kasih Bu Dewi. Sampai ketemu ya. Terima kasih Bu Ika. Bu Ika udah mendengarkan saya hari ini, makasih banyak Bu Ika. Jadi saya agak plong, perasaan saya hari ini plong karena udah ceritain sama Bu Ika dan sudah dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Alhamdulillah Ibu Dewi sudah merasa nyaman dan lega karena permasalahan tadi sudah Ibu ceritakan dengan saya. Oke Bu Dewi, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Sangat luar biasa ya Ibu Ika ya. Nah, bagaimana indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang dilakukan tadi Bu? Oke, jadi Tercapai ya? Iya, saya tadi dari hasil coaching dengan coachi, saya sangat senang sekali sudah bisa melaksanakan kegiatan coaching ini, bisa membantu Bu Dewi dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan cara tadi menggali potensi yang ada pada diri Bu Dewi, dan saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, kemudian juga kompetensi-kompetensi dalam coaching itu, dari ketiga kompetensi itu sudah sudah ada pada diri coach yang seperti yang saya inginkan, yang saya harapkan, seperti itu. Wah, sangat luar biasa. Memang tadi waktu saya juga mendengarkan kegiatan coaching dilakukan, ada beberapa catatan yang saya dapatkan. Di sini Ibu Ika sudah memang hadir penuh tadi dalam ceritanya ya, hadir penuh mendengarkan, bahkan tadi sangat asik saya lihat ceritanya sangat luwes gitu ya. Nah itu sebenarnya Bu Ika dan juga Ibu Dewi ya, dan juga di sini catatan-catatan saya juga ada tentang percakapan yang dilakukan juga sudah bagus sekali, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah sangat maksimal saya lihat. Terus di sini juga secara hadir penuh sudah, terus mendengarkan secara aktif. Dan selanjutnya saya ingin bertanya, berdasarkan hasil dari indikator yang sudah dilakukan tadi, kira-kira dalam hal ini Ibu masih ada nggak kira-kira yang perlu dikembangkan untuk kedepannya dalam penerapan kompetensi coaching tersebut? Jadi hal yang perlu saya kembangkan di sini untuk kompetensi lebih kepada ini yang menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, agar nanti kedepannya itu saya bisa mengetahui potensi-potensi yang ada pada Ibu Dewi, ada pada diri coach saya, supaya nanti saya bisa membantu dia dalam menyelesaikan masalah, tentunya dengan potensi yang dia miliki, karena kan setiap orang tuh sebenarnya punya potensi ya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, dengan saya banyak menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nanti saya akan menemukan potensi pada diri coach saya gitu. Wah, sangat luar biasa ya Ibu Ika ya. Dan saya juga berterima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Semoga kedepannya Ibu Ika tetap bisa menerapkan kegiatan coaching ini untuk siswa dan juga untuk rekan di sekolah ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Ika. Terima kasih Bu Ros. Ya. Terima kasih Bu Ros. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.